Halo, ketemu lagi sama Bang Bes di sini di program baru Jebret Media adalah In-Depth Bola ya. Nah, ini adalah program baru yang nantinya kita akan membahas sepak bola tetapi dari sudut pandang taktikal ya. Bagaimana sebuah tim itu bisa menang, kenapa dia bisa kalah, bagaimana formasinya, apa kira-kira solusinya untuk pertandingan ke depan ya. Nah, teman-teman tahu pada akhir pekan kemarin ada dua pertandingan yang sangat menyita perhatian kita, yaitu adalah Liverpool melawan Manchester United dan juga Manchester United lawan Liverpool. Jadi back to back ya, mereka main dua kali dalam waktu kurang lebih dari 10 hari. Ya, kalau kita langsung ke papan taktikalnya, kita tahu di sini yang di sebelah kanan Bang Bes ini yang warna merah adalah Liverpool dan yang di kiri oranye adalah Manchester United. Ya, di mana pada pertandingan pertama Liverpool dia bermain di kandang. Ya, kita tahu di sini ada, langsung aja kita masuk ke pembahasan taktikalnya di In-Depth Bola. Kalau kita mau melakukan match analyze, hal pertama yang harus kita lihat adalah formasi tim. Ya, bagaimana tim itu memulai pertandingan, siapa yang main, siapa pemain kuncinya, siapa yang cedera, siapa yang tidak bisa main. Ya, nah kita lihat pertama kita bahas adalah Liverpool. Liverpool dia datang kurang lebih agak sedikit pincang karena tidak ada hadirnya dua center back bahkan tiga center back andalan mereka. Ada Joe Gomez nggak bisa main, ada Virgil van Dijk nggak bisa main, bahkan si Joel Matip juga nggak bisa main. Jadi pilihan mereka malam ini main dengan dua center back yang aslinya adalah gelandang bertahan. Di sebelah sini mereka pasang si Fabinho yang biasanya jadi gelandang bertahan. Dan di sebelahnya langsung ada Jordan Henderson ya, sang kapten. Dia jadi center back juga di sini. Ya, di kiper masih ada kiper andalan mereka si Alisson. Terus di kanan ada Alex. Ya, di kiri ada si Robertson. Terus di tengah mereka pakai 3. Formasi andalan Liverpool masih sama seperti musim lalu, 4-3-3. Ya, holdingnya di sini sekarang yang bikin beda dari musim lalu adalah Thiago Alcantara. Ya, dia jadi jembatan di situ. Terus di depannya ada 2, di kiri ada Wijnaldum, terus di sebelah kanan ada Xherdan Shaqiri. Nah, di depan Liverpool nggak bisa punya alasan karena 3 pemain intinya yang dari musim lalu cetak gol banyak main semuanya. Firmino, Mo Salah dan di sini ada Sadio Mane. Nah, kalau kita lihat dari Manchester United, MU masih sama juga dengan formasi 4-2-3-1 ya. Sebenarnya 4-3-3 dengan 4-2-3-1 ini kurang lebih sama karena mereka basicnya di belakang ada 4. Yang bikin beda cuman kalau di sini dia pakai holdingnya 2, MU pakai 2 holding, kalau Liverpool dia pakai holdingnya 1, si Thiago ya. Dan kita nanti akan lihat bagaimana MU bisa menahan serangan-serangan dari Liverpool pakai 2 holdingnya ya. Kita mulai dari kiper, mereka punya De Gea di situ, pengalaman. Nah, di kiri ada Luke Shaw ya, pemain yang baru banget bangkit musim ini, luar biasa, main terus. Terus di tengahnya ada duet Lindelof sama Harry Maguire. Terus di kanan ada Wan-Bissaka, di tengah ada Scott ya, sama kalau nggak salah kemarin mereka pakai di sini Fred. Ya, Pogba dia main di sebelah kanan dan kiri, gantian. Sama di sini ada si Martial ya. Dan di sini ada kemarin Bruno Fernandes main dari pertama dan di sini ada si Rashford. Nah, nanti kita jelasin kenapa Pogba mainnya di sayap. Kenapa dia mainnya di sayap, untuk apa? Ya. Nah, kita mulai aja langsung kita bahas taktik kita mulai dari Liverpool. Liverpool, kalau mereka pegang bola, bolanya adalah yang biru. Mereka pegang bola, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mereka akan coba untuk build up. Mereka akan coba stretch, mereka akan melebar. Dan biasanya di sini si Thiago akan muncul untuk minta bola, ya. Dan di sini 3 pemain Liverpool mereka melebar. Mo Salah, Firmino, dan Mane. Nah, bagaimana si MU untuk merespon Liverpool ketika mereka sedang penguasaan bola? Liverpool sedang menyerang. Di sini ada si Rashford, dia naik. Formasinya berubah menjadi 4-4-2. Ya, yang tadinya Liverpool itu main 4-3-3, mereka tahu lawan mereka 4-2-3-1. Ketika mereka pegang bola, MU langsung berubah jadi 4-4-2 ya, 4-4-2. Makanya tadi Pogba yang mestinya dia adalah gelandang, sebenarnya dia tetap jadi gelandang, tetapi di sini dia mengcover di sini supaya ada menang jumlah. Ketika bola dipindahkan ke sini, bisa
overload, tactical overload dicarinya. Supaya ada selalu 2 lawan 1. Terus ketika Liverpool kasih bola ke Thiago, Thiago kadang-kadang dia punya pilihan untuk bisa bawa ke depan. Ketika dia bawa bola ke depan, salah satu dari 2 gelandang ini akan tinggal ya melakukan balance yang namanya menjaga keseimbangan. Nggak bisa dua-duanya ini naik, terus di sini ditinggalkan. Ya, di sini akan meninggalkan space yang besar. Nah, biasanya sih Liverpool meninggalkan di situ ada Wijnaldum, terus Shaqiri dia naik. Dia akan bawa, terus mereka akan lakukan combination play. Tetapi ini adalah hal yang diinginkan Liverpool. Ketika Mo Salah melebar, Sadio Mane melebar, mereka juga ikut melebar. Ini namanya stretch atau direnggang. Ketika adanya renggangan, maka akan tercipta ruang untuk kasih bola ke sini, untuk kasih bola ke sini. Tetapi Manchester United 30 menit pertama mereka sabar, nggak ada serangan sama sekali ke Liverpool. Akhirnya mereka memilih untuk bermain bertahan. Bermain bertahannya bagaimana? Mereka bermain compact defense. Compact defense itu seperti apa? Seperti ini, rapat banget, ya. Mereka akan coba naik. Nah, di sini Bang Bes mau sedikit komentari pemilihan center back yang dilakukan oleh Klopp, Fabinho dan si Henderson. Kenapa mereka dipilih? Karena Klopp ingin melakukan penguasaan bola yang tinggi, ingin menguasai jalannya pertandingan. Makanya dipilihnya 2 pemain tengah yang jago pegang bola, nggak gampang hilang. Jadi Liverpool ketika mereka pegang bola, contoh misalnya di sini dia naik Wijnaldum, di sini ada Robertson naik, tetapi ketika ditutup di sini mereka nggak akan paksa. Makanya penguasaan bolanya tinggi banget Liverpool, 60% lebih. Mereka nggak akan paksa lawan 1 terobos, enggak. Mereka balik lagi. Balik ke center back, switch play. Teorinya seperti ini. Jika ada bola di sini, semua pemain akan ke arah sini, ya. Maka di sebelah sini biasanya di sisi lain ada ruang kosong. Nah, salah satu cara atau kunci untuk menghindari pressure dari lawan adalah melakukan switch play cepat. Makanya di Liverpool ada 1 pemain puzzle di situ yang sangat menentukan bagaimana melakukan switch play cepat, gaya Spanyol, ya Thiago. Siapa lagi? Ya, dia lama main di Barcelona, lama juga main di Bayern Munich, ya. Dia pindahkan bola ke sini, pam, tembak di sebelah sana, Mo Salah kosong. Terus bagaimana Liverpool ketika mereka bertahan? Praktis pada pertandingan yang 0-0, Manchester United mereka tidak terlalu banyak melakukan serangan karena mereka tahu Liverpool ingin sekali menang karena tren buruknya tidak terlalu bagus. Jadi ketika mereka dapat bola MU, hal pertama adalah long ke depan, direct ball ke depan. Direct ball ke depan, makanya di statistik MU penguasaan bolanya sedikit karena mereka mengambil resiko. Liverpool yang tinggi, defensifnya sangat tinggi, 4 orang di sini. Yang diincar adalah 1 bola terobosan di sini. Ya. Mereka cari bola itu. Terbukti nanti di pertandingan kedua banyak sekali bola-bola dari belakang langsung ke sisi yang di sini. Tinggal strikernya Rashford, Cavani, mereka maju sampai sana, ya. Nah, sekarang kita pindah sebentar ke Manchester United. MU kita tadi udah jelaskan, mereka bermain dengan formasi 4-2-3-1. Ya, 4-2-3-1. 4-2-3-1 klasik banget 4-2-3-1-nya. Mereka selalu ingin melakukan yang namanya build up. Ya, ketika mereka pegang bola, mereka coba build up. De Gea coba di sini. Kan sekarang peraturan baru dari FIFA, center back boleh masuk ke dalam kotak kecil dan orang yang pressure dia tidak boleh masuk. Kita mulai dari build up. MU melakukan build up. 3 pemain Liverpool mereka sudah standby di depan garis kotak, mencegah adanya build up dari Manchester United. Bola dikasih ke sini dan terkadang opsinya adalah mereka menutup di sisi pinggir. Liverpool ingin memaksa Manchester United untuk main ke tengah. Beberapa kali MU memang kasih ke tengah. Tetapi sering kali karena mungkin tidak percaya diri, akhirnya pemain yang tinggi di sebelah kanan, Paul Pogba, selalu jadi target. Semua pemain ke sini, akhirnya di long. Yang dicari adalah second ball-nya. Ya, itu yang dilakukan oleh Manchester United.
Ketika mereka menyerang, yang dicari adalah selalu true pass, true ball, bola terobosan. Karena apa? Liverpool dia punya line sangat tinggi. Ada berapa kali di pertandingan yang pas 0-0, Wan-Bissaka berhasil bawa bola sampai ke sana. Karena Robo dia harus melihat siapa yang harus dijaga nih ketika bola ada di sini. Seorang center back akan bingung. Dia jaga sayap, fullback kosong, dia jaga fullback, sayap kosong. Akhirnya dia pikir, daripada saya menjaga fullback, kalau bola dapat di sayap, sayap akan langsung bisa masuk ke tengah. Ingat, sepak bola itu ada linknya vertebral sini, ya, di mana selalu aliran serangan tuh selalu di sini. Makanya yang ditutup adalah selalu jalur tengah, supaya biar mereka main keluar. Akhirnya main keluar, bola dibawa ke sini, dan beberapa kali ada crossing, hampir-hampir terus, ya. Dan di sebelah sini juga sama. Yang menarik adalah Luke Shaw sebelah sini. Ketika Manchester United kehilangan bola dan bola dikuasai oleh Liverpool, yang dilakukan Luke Shaw kebanyakan adalah melakukan man to man, di mana pemain yang lain adalah fokus pada satu pemain. Misalnya di sini yang satu balance, yang di sini dia agak sedikit tinggalkan pancing. Tetapi Luke Shaw sangat berbeda. Dia sangat mepet banget sama Salah. Makanya beberapa kali di babak kedua, Mo Salah dia tukeran. Dia jadi center di sini, terus di sini Sadio Mane, Firmino jadi pindah segini. Supaya Luke Shaw juga bingung, wah apa gua ikut ke Salah yang di sini? Tentu tidak. Akhirnya yang dijaga adalah zona, di mana sepak bola modern sekarang bukan lagi orang yang dijaga ketika di sini, tetapi adalah zonanya, ya. Terus bagaimana peran seorang Bruno Fernandes pada pertandingan pertama? Tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak yang bisa dia lakukan pada pertandingan pertama. Karena pada pertandingan pertama Liverpool begitu menguasai pertandingan. Walaupun Liverpool menguasai pertandingan, tetapi mereka hanya menguasai penguasaan bola. Tetap peluangnya MU yang lebih bahaya. Setiap kali Manchester United pegang bola, ada sedikit keraguan-raguan di antara 4 center back ini. Padahal musim lalu mereka sangat kuat, ya. Kalau Bang Bes lihat, tidak ada, pertama adalah komunikasi. Ya, kurangnya komunikasi antara center back. Mereka sangat bagus ketika main individu. Tetapi jangan lupa, individual tactical akan melahirkan grup tactical. Grup tactical adalah ini, yang 4. Ya, setelah 4 mereka akan melahirkan yang namanya tim tactical. Tim tactical adalah 4 tambah 2 di sini. Ya, salah satu kelemahan Liverpool pada pertandingan yang 0-0 adalah si Alex, ya, Trent Alexander. Ini sangat kurang bagus dia mainnya, karena berapa kali dia naik overlap, dia ingin menciptakan menang jumlah di sini. Disitulah kadang-kadang tercipta ruang untuk seorang Paul Pogba, untuk seorang Scott, untuk melakukan true pass ke sini. Ya, walaupun akhirnya pertandingan 0-0, tetapi kedua tim ketemu lagi. Ya, nggak nyampe seminggu. Nah, akhirnya kita lihat pada pertandingan kedua siapa yang lebih mempelajari lawannya, apakah MU, apakah Liverpool. Oke, sekarang kita masuk ke pertandingan kedua, ya. Kita bahas pertama tim tamunya, Liverpool. Sama masih 4-3-3, tetapi ada yang berbeda dari pemilihan si Jones di sini, ya. Kiper masih sama Alisson, Fabinho, dan di sini ada kejutan pemain muda Williams, ya. Terus bek kanan masih sama, bek kiri masih sama, gelandang jembatannya masih sama, si Thiago, Wijnaldum masih main. Terus di sini ada Milner, ya, sang kapten pas malam itu. Terus ada Firmino, Salah, dan Jones, ya. Mereka masih 4-3-3, tetapi yang membuktikan Klopp dia mencoba melakukan sedikit variasi pada pertandingan kedua dengan memasukkan si Jones. Apa fungsinya Jones? Nanti kita akan bahas, ya. Nah, di sini kita balik lagi ke MU. MU dia pakai si Dean Henderson. Ya, jelek-jelek gini Dean Henderson dia adalah kiper timnas Inggris walaupun lapis ketiga. Ya, dicoba di sini dia main. Terus ada si masih sama Harry Maguire dan Lindelof. Terus di kanan masih ada Wan-Bissaka dan masih ada Luke Shaw. Yang di tengah agak sedikit berbeda karena sekarang si Scott ditemani nama Paul Pogba. Ya, karena si Ole sepertinya mau melakukan antitesis. Mereka merasa kayaknya kalah nih lini tengahnya
MU pas lawan Liverpool pas pertandingan pertama. Nah, coba sekarang ditaruh Pogba di tengah, apakah ada sedikit tenaga di situ? Nah, yang bikin beda di sini adalah Donny van der Beek. Dia main di sini dan mensupport si Cavani, ya, pemain senior dari PSG. Terus ada Rashford dan ada Greenwood, ya, pemain-pemain muda. Nah, kita pertama bahas Liverpool lagi. Nah, apa sih dampaknya si Jones ini? Ketika menyerang masih sama Liverpool. Mereka sama dengan filosofinya, yaitu apa? 3 pemain spread out, melebar. Tetapi ketika mereka kehilangan bola, yang terjadi adalah formasinya menjadi seperti ini. Mereka coba melawan MU, mencoba mengcopy apa yang dilakukan Manchester United. Jadi Liverpool coba mainnya 4-2-3-1 ketika nggak pegang bola, ya. Seperti tadi yang saya bilang, Manchester United, mereka formasi ketika pegang bolanya adalah 4-2-3-1. Ketika nggak pegang bola, mereka jadi 4-4-2. Kadang-kadang jadi 4-4-1-1, ya, tergantung. Oke, sekarang kita pindah ke Manchester United. Dan Henderson tadi main, di tengah ada Cavani. Mereka memang sekarang lebih menyerang daripada pertandingan sebelumnya. Lebih banyak aksi, lebih banyak peluang. Mereka nggak menunggu seperti pertandingan sebelumnya, tetapi tetap Liverpool masih yang memegang penguasaan bola karena mereka ada di sini playmaker yang luar biasa. Ya, kita di sini tidak bisa memaksa si Scott untuk main ball possession karena dia bukan tipikal pemain yang bisa short pass, long pass dengan akurasi yang bagus. Ya, terus mereka main. Kita langsung masuk ke gol pertama, di mana gol pertama itu adalah hasil kerja keras salah satu pemain yang menurut Bang Bes musim lalu adalah man of the match-nya Liverpool, juara Liga Champions, juara Premier League, itu si Roberto Firmino. Ya, ketika MU pegang bola, dia akan selalu coba untuk melakukan pressure. Ketika bola dipassing ke sini, dia akan coba berada di antara supaya bagaimana Williams ini dia kasih bola itu ke depan. Nanti akan ada Jones di sini dia jaga, Mo Salah di sini. Akhirnya mau nggak mau Williams yang tidak punya pengalaman dia bawa bola atau dia akan melakukan passing. Ya, terus di sini kita lihat gol pertama, mereka coba build up, direbut oleh Firmino dan akhirnya dilakukan sebuah umpan between the line, di antara lini. Di sini agak sedikit sembunyi si Mo Salah. Diumpan, ya, di antara center back dan full back. Di sini adalah salah satu kelemahan daripada Manchester United karena mereka rapat, tetapi mereka tidak menjaga, tidak ada yang melakukan cover. Semestinya ada orang yang paling belakang melakukan komunikasi kepada pemain yang di sini, Luxio, untuk bilang, ada orang, siapa yang dipegang atau enggak si Mo Salah. Akhirnya tidak ada yang jaga Mo Salah running from behind, dia ngelewatin. Tinggal dicip. Ya, sangat mudah sekali golnya dari Liverpool. Tidak ada penjagaan. Nah, memang yang cetak gol adalah si Mo Salah, terus yang umpan adalah si Firmino, terus Curtis Jones di sini dan Cavani dia habis pressing. Menurut Bang Bes, bukan passingnya yang bahaya atau Mo Salahnya yang bahaya di sini. Tetapi ini loh, aliran bolanya. Di sini kalau nanti teman-teman bisa lihat, si Donny van der Beek, dia nggak melakukan pressure. Dia nggak pressing si Firmino yang melakukan passing. Akhirnya passingnya kejadian, Mo Salah nggak ada yang jaga, gol. Ya, ini mungkin yang masih kurang dari si Donny. Dia nggak kurang peka, ya, masih kurang peka, mungkin masih sungkan untuk ngasih tahu temannya, untuk pressing, untuk menjaga, kan masih muda, pemain baru juga. Terus kita masuk ke gol keduanya, di pertandingan, golnya Manchester United. Liverpool lagi menyerang, tinggi di sini, ya, bola dari Rashford, ya, Cavani di sini, lihat, dan Greenwood tidak ada yang jaga, bolanya diumpan long, jauh, kosong. Ini adalah salah satu side effect atau efek samping dari formasi pressing tinggi ala Klopp, ya. Di mana, ya, teorinya kalau misalnya seorang lawan di sini Manchester United dia lagi pegang bola,
dan Liverpool dia ingin melakukan pressing tinggi, otomatis 4 center back dia nggak mungkin ada di belakang. Karena ini lebih bahaya, karena nanti akan meninggalkan ruang di sini. Di sini ada ruang. Jadi ruang ini harus ditutup dengan cara bagaimana? Naik. 4 center back-nya naik. Tetapi kalau center back-nya naik, tentu ada ruang di sini. Ya, ada ruang di sini. Tapi sebenarnya akan lebih gampang lagi kalau misalnya kita tutup orang yang kasih passing di sini. Nah, itu tadi salah satu kelemahan Liverpool sama di pertandingan pertama adalah si Trent Alexander-Arnold adalah ketika dia naik, dia lupa untuk turun. Kadang-kadang dia nggak track back untuk bantu temannya di belakang. Nah, akhirnya di sini adalah ruang buat si Rashford dia melakukan long pass ya. Itu dia. Terus kita masuk ke gol kedua Liverpool. Di mana gol kedua Liverpool terjadi ketika Manchester United memaksakan untuk main build up ketika mereka nggak punya playmaker di sini. Ya. Kita tahu Dan Henderson dia kasih ke Harry Maguire. Harry Maguire di sini kita lihat tadi Bang Bes sudah bilang. Curtis Jones jaga di sini, Salah di sini, Firmino standby. Ya. Di sini jaga si Scott. Targetnya di sini, si Cavani. Cavani ada di sini, targetnya dia. Cavani di passing. Terus Cavani mau passing ke sini. Ah, ini yang sangat berbahaya dalam sepak bola. Kita tuh kalau mau melakukan switch play, kita harus pastikan lawan tuh jauh. Ya, Cavani coba lakukan switch play, ternyata ada Milner cut. Dia cut, dia bawa bola, ya udah tinggal dipolosin aja ya dengan sangat mudah. Istilahnya golnya giveaway dari Manchester United. Tetapi kita nggak bisa bilang juga ini adalah sebuah hadiah cuma-cuma dari MU. Karena Liverpool sudah dari tahun-tahun sebelumnya emang mainnya seperti itu, emang main press. MU-nya aja maksain. Ya. Dan di sini kita tahu sepanjang pertandingan setelah kejadian gol ini, Dan Henderson setiap kali si Lindelof, Maguire di sini minta bola nggak pernah dikasih. Ya, jadi sekarang akhirnya dia takut, malu juga dia kan jarang main, kebobolan lagi. Akhirnya dia kasih nggak jadi kasih si Maguire, dia cari aja long. Pogba kan tinggi besar, pasti dicari Pogba. Nah, teman-teman kalau misalnya seorang kiper dia cari pemain yang paling tinggi, apakah bola akan didapat oleh dia? Tentu tidak. Bola didapat sama dia, tetapi yang diincar adalah second ball. Ya, contohnya adalah Vietnam. Vietnam dia tidak pernah mencari first ball, pemainnya kecil-kecil. Yang mereka cari adalah second ball. Mereka selalu biarkan lawan lakukan long. Ketika second ball mereka press. Ya, itu ketika terjadi gol dari MU. Kapok dia ngasih short pass. Ya, terus berikutnya gol dari Manchester United. Kejadiannya sama persis dengan hampir gol pertama. Cuman bedanya sekarang yang kejadian itu adalah si Williams, dia mau antisipasi bola, dia mau antisipasi, satu kali ambil, dia melakukan satu kali ambil, dia nggak lihat di sini ada lawan, ya, akhirnya udah polos di situ. Nah di sini Bang Bes mau mengomentarin pemilihan Williams oleh Jurgen Klopp. Sebenarnya bukan salah dia main. Ya, dia udah coba untuk main sebisanya. Mungkin ini adalah rezekinya dia musim ini. Mungkin dia nggak tahu awal musim Virgil bakal cedera, Joe Gomez bakal cedera, ya Joel Matip bakal cedera. Akhirnya dia kayak kaget dia dapat peluang ini. Akhirnya dia main berapa kali dia dibantu oleh Trent Alexander-Arnold buat double team di situ. Ya, karena emang dia belum siap, tapi bukan salah dia. Ya, dan Greenwood beberapa kali dia bawa bola, mau dipres oleh Williams kelewat, ya. Jadi masih belum terlalu pengalaman. Dan salah satu kekurangan kalau kita pakai defending atau holding atau jangkar apapun bahasanya untuk jadi center back di sini adalah pelanggaran. Dari pertandingan pertama sampai pertandingan kedua di FA Cup banyak banget pelanggaran yang dibuat Fabinho, ya. Bahkan ada pelanggaran di babak pertama kalau nggak salah itu mestinya kartu merah tuh kayaknya tuh karena sangat terlambat dia, ya.
Tapi wajar, kita nggak bisa nyalahin dia karena emang dia biasanya posisinya mestinya dia di sini, sekarang ditaruhnya di sini. Ketika posisinya di sini, dia bisa sekali ambil, bisa sekali tackling, bisa sekali defendingnya nggak usah standing, dia bisa langsung rebut bola. Kalau kelewat nggak masalah, masih ada line defensif yang lain. Tetapi sekarang dia udah berada di sini, kalau dia kelewat, nah, otomatis sisa Alisson ya. Dan ya mohon maaf nih, kita harus bahas si Alisson, nggak sebagus di pertandingan pertama, pertandingan kedua kurang banget ya, sama kayak si Alex, sama kayak si Robo, nggak kayak musim lalu, aneh rasanya, mungkin habis cedera nggak bisa balik ke performa topnya dia ya. Nah tadi kita bahas si Fabinho yang bikin pelanggaran terus ya, Donny van der Beek yang belum maksimal, digantilah dia sama Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ini kelebihannya apa? Dia suka drop untuk minta bola dan menciptakan segitiga. Anggap Scott pegang bola di sini, dia akan turun di sini buat minta. Ya, akhirnya seakan-akan tiki taka, padahal bukan. Ya ingat, MU nggak main tiki taka, dia main direct ball, possession dia main tetapi progresif, lebih cepat mainnya. Ya dia ciptakan segitiga, naik pam. Ini sayap, ketika kita pegang bola udah spread out, udah melebar untuk merenggang back Liverpool. Ya, dia dapat, dia tembak ke samping. Di Cavani tadi malam luar biasa kerja keras. Ya, sama kayak kurang lebih sama kayak penyerangnya Liverpool. Bedanya Liverpool dia pakai 3 orang buat ngepres. MU cukup pakai 1 sampai 2 orang. Ya, di sini ketika dia pegang bola, Fabinho, William, si Cavani, yang pertama dia lakukan adalah lari lurus. Supaya apa? Supaya dia nggak bisa lakukan pas ke sini. Ya, mau itu dikasih ke Fabinho, ke Williams, yang penting bola nggak ke sini. Dan di sini si sayapnya dia akan membiarkan ngasih jarak sedikit. Supaya apa? Supaya dikasih bolanya ke situ. Ya, ketika bolanya udah dikasih ke situ, biasanya Bruno udah ke sini, nah akhirnya di trap di situ, dijebak ya, supaya lakukan ini. Kalau enggak, opsi kedua adalah ketika dia di press, dia akan panik, kasih ke sini dia akan panik, balikin lagi panik, akhirnya apa? Long. Ketika long, kemungkinan kita untuk dapat bola tentu tinggi karena di sini jumlah pemain kita lebih banyak ya. Untuk merangkum pertandingan ini, Bang Bes cuma mau bilang kalau misalnya Manchester United di 2 pertandingan ini menurut Bang Bes bermain cukup baik, cukup disiplin, mereka sabar, mereka nggak buru-buru, mereka nggak open, apalagi di pertandingan pertama, 30 menit pertama mereka nggak ngeladenin permainan terbukanya Liverpool, mereka sabar menunggu, mereka compact, mereka mengecil, 4-4-2-nya bahkan kadang-kadang ada momen 4-4-2-nya tuh 8 orang di sini, ini yang gantung di atas. Ya wajar, apapun caranya yang penting dia bisa menang ya. Liverpool menguasai jalannya pertandingan, tetapi hanya bola yang dia kuasai, tetapi peluang dia tidak bisa maksimalkan ya. Manchester United datang ke Old Trafford pada pertandingan kedua dengan formasi yang sama, dengan mental yang sama, yang berbeda cuma satu, adalah efektivitas dia ketika di depan gawang. Jadi golnya konversi golnya lebih baik daripada Liverpool. Sedangkan Liverpool dia datang ke pertandingan kedua, dia coba bawa si Klopp, dia coba bawa 4-2-3-1 ketika bertahan dengan Curtis Jones. Bagus sih enggak, jelek juga enggak, jadi sedang ya, sedang aja. Tetapi itu enggak menyelesaikan masalah ya. Sangat positif permainan Liverpool dibandingkan pertandingan sebelumnya. Tetapi overall MU layak untuk menang karena dia berhasil memanfaatkan kesalahannya Liverpool. Berapa kali juga taktiknya berubah dalam pertandingan. Ya walaupun kita lihat si Ole kayak nggak bisa ngelatih di pinggir lapangan, tetapi dia diam di situ, terbukti di lapangannya ada hasil. Ya dia memanfaatkan lini belakang Liverpool yang rapuh, yang pakai gelandang bertahan, sedangkan Liverpool dia nggak memanfaatkan, dia mau cari titik lemahnya MU. Mungkin pas 2 pertandingan itu lagi nggak ada. Ya MU kan dia beberapa pertandingan terakhir menang terus, akhirnya dia lebih percaya diri dan bisa datang ke 2 pertandingan ini dengan semangat. Oke, itu tadi dari Bang Bes ya. Tadi kita udah bahas bagaimana di program Indep Bola. Ya, kalau kalian ingin Bang Bes bahas pertandingan-pertandingan yang lain, taktik yang lain ya, kalian komen di bawah.
Kalau kalian nggak setuju dengan pembahasan Bang Bes, komen di bawah juga. Kalau kalian setuju juga, komen juga ya. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih buat Jebret Team yang udah nonton. Jangan lupa di-share kalau bagus ya. Terima kasih. Percaya proses.